Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, di tengah herek pikak dunia yang semakin materialistis, ada satu pertanyaan yang sering muncul di benak banyak orang. Berapakah sebenarnya gaji para imam besar yang memimpin sholat di Masjidil Haram? Apakah mereka digaji sangat besar? Apakah mereka mendapat fasilitas mewah? Ataukah mereka hidup dalam kesederhanaan, sembari tetap membawa beban berat memimpin jutaan jiwa yang datang dari seluruh penjuru dunia? Dalam video kali ini, kita akan membahas secara lengkap dan mendalam tentang kehidupan para imam Masjidil Haram dari sisi yang jarang diangkat ke permukaan seputar gaji, fasilitas, dan tanggung jawab besar yang mereka emban. Tapi ingat, ini bukan untuk menghakimi atau sekadar mengintip, melainkan untuk belajar tentang dedikasi dan amanah yang begitu mulia dari para penjaga suara langit ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like agar video ini menjangkau lebih banyak hati. Berikan komentar terbaikmu, share ke teman dan keluargamu, dan yang belum subscribe, segera tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Karena video ini akan membawa kita menyelami sisi lain. Mari kita mulai perjalanan ini dengan penuh rasa haru dan penghormatan, menyelami kehidupan para imam yang tangisannya menjadi saksi, suaranya menjadi penuntun, dan setiap ayat yang mereka lantunkan menjadi cahaya di tengah gelapnya hati manusia. Para imam Masjidil Haram bukanlah sembarang orang. Mereka adalah sosok yang dipilih dengan sangat hati-hati oleh kerajaan Arab Saudi. Pemilihan ini tidak hanya berdasarkan kemampuan bacaan Al-Quran semata, tetapi juga akhlak, ilmu, dan keistiqomahan dalam ibadah. Mereka adalah pribadi-pribadi yang disegani, bukan hanya oleh rakyat biasa, tetapi juga oleh para ulama besar. Menjadi imam di tempat suci paling utama dalam Islam bukanlah sebuah pekerjaan, tapi sebuah amanah ilahi. Tanggung jawab mereka bukan hanya memimpin sholat, tetapi juga menjadi teladan bagi jutaan umat Islam di seluruh dunia. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka saat khotbah, setiap jeda dalam bacaan Al-Quran memiliki dampak yang luar biasa bagi hati yang mendengarnya. Dengan kedudukan seperti itu, banyak yang mengira bahwa mereka hidup dalam kemewahan berlebih. Namun ternyata, kehidupan mereka sangat dijaga dan dibatasi oleh etika dan adab tinggi. Mereka tidak bisa sembarangan tampil di media sosial, tidak bisa menerima undangan sembarangan. Bahkan dalam keseharian pun, mereka dilindungi dengan sangat ketat. Itulah sebabnya, gaji dan fasilitas yang diberikan bukanlah bentuk kemewahan, melainkan sebagai bentuk dukungan agar mereka bisa fokus dan khusyuk dalam ibadah serta pelayanan terhadap umat. Kita akan melihat satu persatu kisaran gaji dan kehidupan para imam besar ini berdasarkan informasi dari beberapa sumber terpercaya. Gaji imam Masjidil Haram secara resmi berkisar antara 15.000 hingga 25.000 rial Saudi per bulan, atau sekitar 60 juta rupiah hingga 100 juta rupiah per bulan. Angka ini cukup besar, tapi bila dibandingkan dengan tanggung jawab spiritual dan sosial yang mereka tanggung, gaji ini terlihat lebih sebagai bentuk penghormatan, bukan bayaran. Gaji tersebut juga sudah mencakup tunjangan tetap seperti tempat tinggal, keamanan pribadi, dan transportasi. Namun menariknya, para imam ini sangat jarang terlihat memamerkan apapun. Rumah mereka sederhana, pakaian mereka standar, dan kendaraan yang mereka gunakan pun bukanlah supercar seperti para pejabat dunia lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun diberikan penghasilan yang cukup, para imam lebih memilih hidup dalam ketenangan dan kesederhanaan. Mereka paham, setiap rezeki yang mereka terima adalah amanah yang harus digunakan sebaik-baiknya di jalan Allah. Bahkan ada imam yang secara diam-diam menggunakan sebagian besar gajinya untuk membangun masjid atau mendanai kegiatan dakwah. Lebih dari itu, gaji hanyalah sisi duniawi yang mereka terima. Sisi ukhrawi dari profesi ini jauh lebih besar, karena setiap takbir yang mereka lantunkan akan menjadi saksi di hadapan Allah atas amanah yang mereka tunaikan dengan sepenuh jiwa. Salah satu imam yang paling dikenal oleh umat Islam di seluruh dunia adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Suaranya telah menggetarkan hati jutaan muslim sejak puluhan tahun lalu. Tapi siapa sangka, di balik wibawa besar yang melekat pada dirinya, beliau menjalani kehidupan yang sangat tenang dan jauh dari gemerlap dunia. Ia dikenal tidak pernah menunjukkan kekayaan atau membanggakan jabatan yang ia pegang.
sebagai imam dan juga kepala umum urusan 2 masjid suci. Tentu gaji dan fasilitas beliau lebih tinggi dibanding imam lainnya. Namun, ia tetap memilih untuk hidup dengan sederhana, fokus dalam pengabdian kepada umat, dan menghindari gaya hidup berlebihan. Bahkan, dalam banyak kesempatan, beliau tampak lebih sering memotivasi para pemuda untuk bersikap zuhud dan taat kepada Allah. Dari informasi yang beredar, gaji Syekh Sudais berada di atas kisaran normal imam lainnya. Namun beliau hampir tak pernah terlihat menggunakan kemewahan itu untuk kepentingan pribadi. Banyak yang menyebut bahwa sebagian besar gajinya digunakan untuk kegiatan sosial, seperti menyantuni anak yatim, membangun masjid, dan mendukung dakwah Islam. Sosok beliau menjadi teladan nyata bahwa kehormatan seorang imam bukan pada kemewahan yang melekat padanya, tetapi pada seberapa dalam ia mampu menghadirkan ayat Allah ke dalam hati umat manusia. Itulah sebabnya tangisan beliau saat mengimami sholat menjadi momen paling menggetarkan bagi jutaan orang. Nama Syekh Mahir dikenal dengan suara yang halus dan tajwid yang sangat indah. Banyak orang mengaku menangis setiap kali mendengarkan beliau membaca surah Ar-Rahman atau Al-Waqiah. Di balik kelembutan suaranya tersembunyi pribadi yang sangat bersahaja dan jauh dari kehidupan glamor. Beliau juga mendapatkan gaji yang serupa dengan para imam tetap lainnya, berkisar antara 15.000 hingga 20.000 rial per bulan. Namun gaya hidup beliau sangat tenang, jauh dari media, dan tidak banyak terekspos seperti publik figur lainnya. Fokus beliau adalah bagaimana menyampaikan ayat Al-Quran dengan penuh penghayatan, bukan membangun popularitas. Bahkan, beberapa jamaah yang pernah berjumpa langsung dengan beliau menyebut bahwa Syekh Mahir adalah orang yang sangat mudah tersentuh. Beliau bisa menangis hanya dengan mendengarkan satu ayat tentang hari kiamat. Dan seringkali bacaan beliau dalam sholat membuat seluruh saf jamaah menangis bersama. Gaji dan fasilitas hanyalah penunjang kehidupan beliau dalam mengemban amanah besar sebagai imam Masjidil Haram. Tapi yang membuat beliau dicintai oleh umat bukanlah soal nominal itu, melainkan ketulusan hati dalam membawa ayat suci turun langsung ke dalam jiwa manusia. Syekh Daer Bandar Balila merupakan imam muda yang kini juga menjadi panutan. Latar belakang akademiknya yang sangat kuat digabungkan dengan kemampuan tilawah yang menyentuh membuat beliau cepat diterima oleh jamaah. Tapi meskipun bergelar doktor, beliau memilih jalan hidup yang sangat sederhana dan penuh hikmat. Diketahui, Syekh Bandar aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pendidikan Islam. Sebagian dari gajinya justru ia arahkan untuk mendanai beasiswa, santri, dan para penghafal Quran. Hal ini menunjukkan bahwa bagi para imam Masjidil Haram, uang bukanlah tujuan, tapi alat untuk memperluas keberkahan. Selain gaji bulanan, para imam juga diberikan tempat tinggal khusus, pengawalan, kendaraan, dinas, serta akses medis kelas atas. Namun, sekali lagi, mayoritas dari mereka tidak menjadikan semua fasilitas itu sebagai sumber kebanggaan. Justru mereka menggunakannya sebagai alat untuk memperluas jangkauan dakwah dan pelayanan kepada umat. Syekh Bandar juga dikenal sebagai imam yang sangat berhati-hati dalam memilih kata saat khotbah. Dalam satu khutbahnya, beliau pernah menangis saat berbicara tentang lemahnya umat dan jauhnya manusia dari Al-Quran. Saat itulah semua orang tahu bahwa imam ini tak hanya memimpin sholat, tapi juga memimpin umat menuju jalan hidayah. Sebagai imam Masjidil Haram, tentu pemerintah Saudi menyediakan fasilitas tingkat tinggi. Mereka diberikan penginapan khusus yang terjaga keamanannya 24 jam. Mereka juga mendapat pengawalan, kendaraan pribadi, hingga akses langsung ke area penting di Masjidil Haram tanpa gangguan. Tapi yang mengejutkan, banyak dari imam ini yang tetap hidup sederhana. Makanan mereka pun biasa, tak berlebih-lebihan. Pakaian mereka tetap seperti rakyat kebanyakan. Ini adalah gambaran nyata bahwa khidmat terhadap umat bukan berarti hidup dalam kemewahan dunia. Beberapa sumber menyebut bahwa fasilitas itu semata-mata disediakan agar para imam tidak diganggu dengan urusan duniawi, sehingga mereka bisa fokus dalam ibadah, tilawah, dan menjaga keikhlasan hati. Kehidupan yang tertata itu membuat mereka bisa menghindari fitnah dan menjaga kehormatan agama. Dan memang benar, tidak banyak pemberitaan miring tentang para imam Masjidil Haram. Mereka dijaga oleh sistem, tapi juga menjaga diri mereka sendiri. Inilah bukti bahwa amanah suci
hanya bisa diemban oleh hati yang takut kepada Allah. Bukan sekadar gelar atau jabatan, jika dibandingkan dengan pejabat-pejabat negara di berbagai belahan dunia. Gaji para imam Masjidil Haram sebenarnya tidak termasuk fantastis. Di luar sana, ada presiden atau perdana menteri dengan gaji ratusan juta, fasilitas jet pribadi, bahkan rumah mewah di berbagai negara. Namun, para imam ini justru menghabiskan hari-harinya di rumah Allah dengan wajah yang penuh khusyuk dan suara yang menggetarkan. Mereka tidak disibukkan dengan politik, kampanye, atau proyek dunia. Hidup mereka hanyalah untuk ayat-ayat Allah dan memimpin hati-hati yang sedang mencari cahaya. Mereka tidak mengejar ketenaran di dunia karena tahu bahwa kemuliaan yang sejati adalah ketika suaramu menjadi saksi di hadapan Allah di hari kiamat. Disinilah kita bisa belajar bahwa kemuliaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta, tetapi dari seberapa dalam engkau bisa menyentuh jiwa umat. Dan siapapun dari kita yang ingin mengikuti jejak para imam ini harus mulai dengan melatih diri untuk tunduk, menjaga hati, serta memperdalam hubungan dengan Al-Quran. Karena tugas imam bukan hanya untuk dibayar, tapi untuk memikul suara kebenaran hingga akhir zaman. Ada pula kisah menggetarkan dari seorang imam yang secara terbuka menolak fasilitas mewah yang diberikan kepadanya. Beliau merasa bahwa kemewahan itu akan mengganggu kekhusyukan dan kesederhanaan yang selama ini ia jaga. Dalam sebuah wawancara, beliau berkata bahwa semakin sederhana seseorang, semakin luas ruang dalam hatinya untuk menerima cahaya Allah. Penolakan itu bukanlah bentuk protes, melainkan bentuk adab. Ia merasa bahwa tugasnya bukan untuk menikmati dunia, tapi untuk menjaga kemurnian suara langit yang ia wakili di hadapan umat. Sikap ini membuatnya semakin dihormati oleh banyak orang, karena tidak semua orang bisa menolak gemerlap dunia dengan keikhlasan yang tulus. Imam ini memilih untuk tinggal di apartemen kecil yang jauh dari pusat keramaian. Ia tidak memiliki banyak pakaian dan kesehariannya dipenuhi dengan ibadah, membaca Quran, serta menulis tafsir. Ia tahu hidup hanya sebentar, dan semua fasilitas akan hilang ketika ruh kembali kepada Allah. Kisah beliau menjadi cambuk bagi kita semua, bahwa kehormatan itu bukan soal apa yang kita punya, tapi soal apa yang kita sanggup tinggalkan. Betapa mulianya mereka yang bisa menikmati dunia, tapi memilih untuk meninggalkannya karena cinta pada akhirat. Para imam Masjidil Haram tidak pernah memulai karier mereka dengan ambisi gaji tinggi atau fasilitas istimewa. Sebagian dari mereka berasal dari keluarga biasa, tumbuh dalam lingkungan yang sederhana, dan hanya memiliki satu impian: bisa melayani agama Allah lewat suara Al-Quran. Ketika mereka akhirnya ditunjuk sebagai imam, mereka menyambutnya bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan air mata, karena mereka sadar setiap ayat yang mereka lantunkan akan ditagih kelak. Setiap sholat yang mereka pimpin, setiap khotbah yang mereka sampaikan, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Gaji dan fasilitas hanyalah bentuk penghormatan atas kerja keras mereka. Tapi bagi mereka, semua itu tidak lebih penting dari tanggung jawab untuk menyampaikan agama ini dengan jujur dan penuh ketakutan kepada Allah. Maka tak heran, banyak dari mereka yang menggunakan hartanya untuk membantu umat secara diam-diam. Di zaman sekarang, ketika banyak orang berlomba menjadi viral dan kaya, para imam ini justru menunjukkan bahwa ketulusan dalam ibadah dan pelayanan umat jauh lebih mulia daripada ketenaran dunia yang cepat pudar. Meski dikenal di seluruh dunia, kehidupan keluarga para imam sangat tertutup. Mereka jarang muncul di media, dan bahkan anak-anak mereka tidak banyak terekspos ke publik. Ini bukan karena ingin menyembunyikan, tapi karena mereka ingin menjaga keluarganya dari fitnah dunia. Anak-anak para imam ini tumbuh dalam suasana ibadah yang kuat. Mereka dididik untuk mencintai Quran, menghormati ilmu, dan hidup dalam kesederhanaan. Banyak dari mereka juga mengikuti jejak ayahnya dalam mendalami ilmu agama dan menjadi hafiz atau guru di sekolah-sekolah Islam. Istri-istri imam pun menjalani hidup dengan sangat bersahaja. Mereka tidak memakai pakaian mencolok, tidak memamerkan kemewahan di media sosial, dan memilih berada di balik layar untuk mendukung perjuangan suami mereka. Mereka sadar menjadi keluarga imam bukanlah kemuliaan duniawi, tapi amanah besar dari Allah
Semua ini menunjukkan bahwa kesyalihan bukan hanya ditunjukkan di depan jamaah, tapi yang lebih penting, di dalam rumah dan di hadapan Allah ketika tidak ada manusia yang melihat. Banyak yang mengira bahwa tugas imam hanyalah membaca Quran dan memimpin sholat, tapi sesungguhnya tanggung jawab mereka jauh lebih besar. Mereka harus siap menghadapi tekanan dari banyak pihak, menjaga keseimbangan antara pesan agama dan kondisi sosial, serta menjadi rujukan umat saat krisis terjadi. Ketika dunia menghadapi pandemi misalnya, para imam menjadi penyejuk umat dengan khutbahnya. Ketika terjadi konflik atau tragedi, bacaan mereka menjadi obat hati. Mereka harus selalu stabil, bijak, dan penuh ketenangan karena suara mereka menjadi penuntun. Bukan hanya dalam sholat, tapi dalam hidup. Mereka tidak bisa sembarang bicara. Setiap kata harus diperhitungkan. Setiap kalimat dalam khotbah harus dipastikan tidak memicu fitnah. Disinilah kita bisa memahami bahwa menjadi imam bukan hanya soal suara bagus, tapi soal kesiapan jiwa untuk menjadi wakil Allah di depan jutaan umat. Betapa berat tugas itu. Maka tak salah jika pemerintah memberikan dukungan penuh kepada mereka. Tapi lebih dari itu, mereka sendiri memilih untuk mengangkat beban ini bukan karena gaji, tapi karena cinta kepada Allah dan agamanya. Para imam Masjidil Haram bukan hanya menjadi panutan bagi masyarakat Arab Saudi, tapi juga menjadi cermin bagi umat Islam di seluruh dunia. Ketika mereka membaca ayat tentang surga, jutaan orang membayangkan indahnya akhirat. Ketika mereka membaca ayat tentang neraka, jutaan hati bergetar dan menangis. Mereka membawa ruh Quran dengan sangat dalam. Setiap jeda dalam bacaan mereka membuat kita merenung. Setiap intonasi, setiap tangisan memiliki makna yang dalam. Mereka tidak hanya membaca, tapi menyalurkan isi langit ke dalam dada kita semua. Banyak orang di berbagai belahan dunia yang akhirnya bertaubat hanya karena mendengar bacaan salah satu imam ini. Ada yang keluar dari maksiat, ada yang berhenti dari pekerjaan haram, ada yang kembali kepada Allah setelah bertahun-tahun jauh. Semua itu karena satu suara-suara yang Allah pilih untuk membangunkan hati yang tidur. Itulah mengapa kehidupan mereka sangat dijaga, karena jika mereka jatuh, akan banyak hati yang ikut runtuh, dan sebaliknya, jika mereka istiqomah, maka jutaan jiwa akan terus mendapat cahaya dari suara mereka. Menjadi imam di Masjidil Haram bukanlah gelar yang bisa dibanggakan, melainkan amanah yang bisa memberatkan di akhirat jika tidak dijaga. Sujud yang dipimpin, setiap doa yang dipanjatkan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka hanya mereka yang siap dengan hati bersih dan niat murni yang bisa menjalaninya. Gaji, fasilitas, dan penghormatan yang mereka terima bukanlah tujuan. Justru, semua itu adalah ujian. Apakah mereka akan tetap rendah hati atau tergoda untuk menjadi seperti para tokoh dunia yang haus pujian? Dan alhamdulillah, mayoritas dari mereka berhasil menjaga diri. Mereka tidak butuh kamera, tidak haus sorotan, dan tidak mengejar viral, karena mereka sadar panggung yang mereka pijak bukan di dunia, tapi di mahsyar kelak. Dan penonton mereka bukan manusia semata, tapi Allah yang maha melihat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan mereka, bahwa melayani agama adalah jalan kemuliaan, tapi juga jalan penuh ujian. Maka jika suatu hari kita dipilih Allah untuk memimpin, semoga kita bisa meneladani keikhlasan para imam ini. Sahabat beriman, para imam Masjidil Haram adalah sosok-sosok luar biasa yang hidup bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Gaji dan fasilitas hanyalah bentuk penghargaan, tapi yang mereka bawa adalah cahaya yang menuntun jutaan hati. Semoga video ini menjadi pengingat bagi kita bahwa hidup bukan soal berapa besar kita dibayar, tapi seberapa besar kita mampu memberi cahaya untuk orang lain. Mari terus belajar dari para imam. Ini belajar ikhlas, belajar zuhud, dan belajar mencintai Al-Quran dengan sepenuh jiwa. Jika video ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan ke sebanyak mungkin saudara kita. Klik like, tulis komentarmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten spiritual seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.